Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sekarang saya akan memandu kalian untuk mempelajari fitur-fitur di dalam Kaggle. Jadi nanti kalian mengambil tugas dari Kaggle ini, kemudian pilih data, namun sebelumnya teman-teman harus mempelajari dulu fitur-fiturnya. Di sini ada beberapa fitur, kita pilih langsung saja ke menu dataset. Di sini ada banyak menu dataset, ada ribuan jenis, jadi kita bisa memilih tema yang kita minati. Jadi di sini ada data-data yang populer, kemudian data-data mengenai bisnis, computer science, standard testing dan sebagainya. Mungkin kita misalkan ingin tertarik dengan katakanlah personality. Kita klik, nah ini ada 109 data mengenai personality. Masing-masing memiliki informasi yang berbeda-beda berdasarkan penggunaannya. Ini 9,7 skala 1 sampai 10, kemudian jumlah filenya, kemudian ukuran filenya. Ini nampaknya besar banget ya, 100 sampai 167, sementara ini lumayan 10. Saya kira saya coba yang ini aja, top personality dataset. Kita buka. Nah, di sini ada penjelasan mengenai dataset. Kadang-kadang yang memberikan data tidak memberikan informasi ini, sehingga datanya tidak bisa dipakai untuk analisis. Kita lihat di sini ada informasi mengenai user ID, kemudian ada mengenai openness, agreeableness dan sebagainya. Kemudian ini ada data yang bersifat apa ini ya, metrik ya, ada macam-macam juga dijelaskan di sini. Baik, kita coba lihat datanya. Nah, ada beberapa pilihan di sini. Ini rating yang diberikan. Nampaknya ini agak sulit untuk dianalisis karena hanya berisi informasi mengenai movie, rating dan sebagainya. Kita coba masuk ke personality dataset. Nah, di sini ada kolom-kolom. Ini menunjukkan distribusinya. Jadi jika distribusinya banyak seperti ini biasanya datanya berbentuk data kontinum. Jadi ketika kita ingin melakukan korelasi antara openness dengan agreeableness, kita bisa melakukannya berdasarkan kolom ini. Sampai ini. Kemudian di sini ada informasi mengenai kolom ini. Teman-teman bisa mengklik ini untuk mencari tipe-tipe apa yang ada di sini. Ternyata di sini ada 4 kategori: high, medium, low. Kemudian bisa juga di sort kalau ingin melihat. Kemudian ada juga fitur-fitur terkait dengan kolom. Jadi di sini sebenarnya bentuknya 10 sampai 34 kolom. Jadi ini tidak semuanya ditampilkan. Jadi di sini ternyata ada banyak informasi yang ada di sini. Ada 34 kolom. Misalkan saya tertarik dengan user ID, tidak saya butuhkan. Ini tidak saya butuhkan karena saya fokus misalkan pada openness dan agreeableness. Tidak saya butuhkan, ini juga tidak, dan sebagainya. Kita coba apply, akan muncul jumlah kolom yang ada di situ. Jadi saya sudah melihat beberapa macam data, akhirnya melihat data ocean ini sepertinya menarik untuk kita teliti. Kita lihat di sini penjelasannya juga cukup bisa dipahami. Ada openness, ada consensusness, extraversion, agreeableness dan sebagainya. Kemudian ada 2 file di data ini. Yang pertama adalah datanya dan codebooknya. Kita lihat di sini, ini adalah item-itemnya. Kemudian ini adalah penjelasan mengenai kategori-kategori yang ada di dalam data tersebut. Misalkan di sini ada race, 1 itu mix, 2 itu Arctic, Caucasian dan sebagainya. Kemudian ada usia, ada English Native Language, ENGNET, kemudian ada gender. Jadi misalkan saya melakukan analisis yang ditugaskan dalam mata kuliah ini, jadi misalnya ANOVA, saya bisa memilih
jalur yang pertama katakanlah gender, kemudian jalur yang kedua katakanlah race. Kemudian variabel dependennya misalnya adalah extraversion. Kita lihat di sini extraversion ada berapa ini ya? Ada berapa item? Kita lihat di sini. E1, E2, E4, E5 sampai E9, ada 9. Sehingga saya harus menjumlahkan ini. Jadi misalkan ini katakanlah datanya interval, sehingga kita langsung bisa menjumlahkan. Baik, saya akan mendownload, kemudian saya coba melakukan analisisnya di Jamovi. Berikut ini data yang tadi saya tunjukkan, sudah saya buka dengan menggunakan Jamovi. Di sini kita lihat ada berapa, ini cukup banyak, 19.000 orang dari berbagai macam negara sudah diukur kepribadiannya. Nah, saya tertarik untuk menganalisis extraversion ini mulai dari item 1 sampai item 9. Katakanlah kita mengasumsikan ini Likert ya, sehingga kita Likert yang interval, sehingga kita tinggal menjumlahkannya. Kemudian untuk melakukan penjumlahan, klik data, compute, kemudian sudah disiapkan di sini kolomnya. Misalkan saya namakan extro. Extro ini kita cari formula di sini. Saya akan mendapatkan extro ini dari rata antara item E1 sampai E9. Sini ya, min. Jadi kita tekan min. Kemudian kita tulis E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9. Sudah kita dapatkan ekstro muncul di sini. Saya melakukan pengujian dengan dependennya extroversion berdasarkan dua jalur. Yang pertama adalah gender, yang kedua adalah English native. Di sini ini hasil ANOVA-nya. Baik, ini adalah contoh hasil analisis dengan menggunakan ANOVA. Teman-teman silakan mengeksplorasi lebih banyak lagi data-data yang bisa dianalisis di Kaggle. Selamat mengerjakan. Jangan lupa kita ketemu lagi minggu depan untuk menantikan presentasi kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.